الحمد لله المنفرد بالإرادة والتدبير المنزه عن الشبيه والنديد والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو العلي الأعلى والصلاة والسلام على هادي البشير السراج المنير وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المخلصين المجاهدين وعلى من اتبعهم من العاملين العلماء والأولياء والصالحين ومن سار على نهجهم وتمسك بهديهم وفقههم إلى يوم الدين أما بعد فضيلة الكرماء والأعزاء نخص بذكر صاحب الفضيلة والسعادة العلامة المحدث مدير المعهد العالي إفتاء الطالبين sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 1 Syekhuna wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Muhammad Najih Maimun atalallahu baqa'ah wa rasakahu as-sihha wal afiyah wa dzurriyyatan thayyibah. Dan juga yang kami takzimi Wakilul Mudir bil Ma'hadil Ali Ikna'it Talibin Syekhuna wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Abdul Rauf Maimun atalallahu baqa'ah wa razaqahu as-sihha wal afiyah wa dzurriyyatan thayyibah. Yang kami hormati dan kami takdimi seluruh masyayikh beserta Dewan Muhadir Ma'had Ali Ikna'it Talibin hafidhahullah ta'ala wa matta'ana Allah bituli hayatihim amin. Yang kami hormati Fadilatul Habib Ali Bakir As-Segaf MA PhD selaku pemateri Ad-Daurah At-Tarbawiyah pada hari-hari ini. Hafidhahullah ta'ala wa matta'ana Allah bituli hayatihi amin. Tak lupa kepada seluruh rekan mahasantri Ma'had Ali Ikna'ut Talibin beserta para santri Pondok Pesantren Al-Anwar 1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Selanjutnya, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan selawat tersebut semakin menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan muajahah dalam acara pembukaan Ad-Daurah At-Tadribiyah Ma'had Ali Ikna'it Talibin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Disusul acara yang kedua, qiraatu ma tayassaru minal Qur'anil Karim. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat, mau'idatul hasanah beserta doa. Dan acara yang terakhir, penyerahan cendera mata. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun. Sirril Fatihah. Menginjak acara yang kedua, yakni qiraatu ma tayassaru minal Qur'anil Karim, yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh saudara Maulana Wildan Aji. Kepada Maulana Wildan Aji kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari perwakilan panitia, yang mana dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Saudara Fikri Zudi. Kepada Fikri Zudi kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Syekhina wa murabbi ruhina Syekhina Muhammad Najih Maimun selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 1 serta Mudir Ma'had Ali Iqna At-Talibin. Atalallahu baqa'ah wa razaqahu as-sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula Syekhina wa murabbi ruhina Syekhina Abdul Rauf Maimun Al-Haj selaku Wakil Mudir Ma'had Ali Iqna At-Talibin. Atalallahu baqa'ah wa razaqahu as-sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati As-Sayyid Al-Habib Ali Bagir As-Saghaf MHPAG selaku pemateri pada acara ini, yakni acara Ad-Dawrah At-Tadribiyah. Yang kami hormati para jajaran muhadir dan seluruh pengurus Ma'had Ali, semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa tak hormati para panitia dan segenap para hadirin
Semoga usaha dan kerja kerasnya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Kami perwakilan panitia ingin menyampaikan sedikit sambutan dan susunan acara secara singkat yang akan dilaksanakan pada hari ini dan esok hari, yaitu acara Daurah At-Tadribiyah yang bertema Ahammiyatul Mantiq fil Ulumil Islamiyah, yakni pentingnya ilmu mantik atau logika dalam keilmuan Islami, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh As-Sayyid Al-Habib Ali Bagil As-Saghaf yang sudah berada di tengah-tengah kita saat ini. Yakni acara tersebut berisi sekitar 5 jalsah. Yang pertama acara pembukaan yang saat ini kita laksanakan. Kemudian jalsah yang pertama akan dilaksanakan nanti sekitar jam 3. Kemudian jalsah yang kedua akan dilaksanakan nanti malam sekitar jam 8:30. Kemudian dilanjutkan lagi di esok hari, yakni jam 9 pagi pada hari Kamis. Selanjutnya jalsah keempat akan dilaksanakan pada jam 2 siang. Dan jalsah yang terakhir akan dilakukan pada malam Jumat sekitar 8:30 dan dilanjutkan dengan penutupan. Semoga ilmu yang nanti kita peroleh akan mendapatkan kemanfaatan bagi diri kita maupun orang lain, dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku perwakilan panitia ingin mengucapkan selamat datang dan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin dan seluruhnya yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara daurah yang akan kita laksanakan ini. Meskipun kami selaku panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kami sadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami selaku panitia ingin memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami dan ketidaknyamanan atas efek dari perbuatan yang kami lakukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Fikri Zuhdi kami haturkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari pemateri kita, yang mana dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Bagir As-Saghaf. Kepada Al-Habib Ali Bagir As-Saghaf kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala.
Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua sehat ya. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Juga saya memberi hormat kepada Mudir Al-Anwar 1 nggih. Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Begitu pula Durriyah Mbah Maimun yang lain. Saya ini dari dulu ini di antara orang-orang yang sangat fans dan menyukai Mbah Maimun Zubair. Begitu pula para duriyahnya. Saya berada di Al-Anwar 1 ini, bagi saya ini koyok ngimpi. Yang dulu itu saya tuh pengen mondok di sini, tapi apa daya dan upaya ya. Saya itu baru kenal Mbah Maimun kira-kira setelah saya ke Al-Ahqaf. Sudah saya belajar di Al-Ahqaf, baru saya kenal sosok Mbah Maimun Zubair. Dulunya itu masih kecil, jadi tidak terlalu aware dengan kiai-kiai, dengan para ulama. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak sempat mondok di sini, akan tetapi saya banyak kenal-kenal teman, dan saya sedikit banyak menimba ilmu daripada murid Al-Anwar, muridnya Mbah Maimun, atau murid daripada muridnya Mbah Maimun Zubair. Ya. Dan semoga ini menjadi dianggap oleh Allah dan dianggap oleh syariah sebagai ittisal sanad antara saya dan keluarga Mbah Maimun Zubair dan dengan beliau sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ketika beberapa hari yang lalu, kelompoknya Mas Akil niku datang niku, saya tuh seneng. Alhamdulillah, akhirnya bisa bisa sowan kepada Pondok Al-Anwar Sarang ini. Yang dulu beberapa bulan yang lalu, saya itu datang ke Al-Anwar 3, ke Gus Gofur, tapi bersamaan dengan Syekh Said Foda. Kira-kira 10 bulan yang lalu atau setahun yang lalu untuk silaturahmi. Dan saya berharap semoga silaturahmi ini terus terjaga. Dan alhamdulillah Allah niku mengijabahi doa saya untuk bersilaturahmi ke Pondok Al-Anwar ini. Yang mana niat daurah ini sebenarnya itu niat kedua saya. Niat pertama itu saya ingin ngalap barokah daripada masyayikh-masyayikh di Al-Anwar ini, khususan duriyahnya Mbah Maimun. Begitu pula saya ingin ngalap barokah kepada kalian semua, para penuntut ilmu. Karena saya selalu meyakini kelompok yang paling barokah di Islam itu ya yang berhubungan dengan ilmu. Para penuntut ilmu atau para pengajar ilmu. Yang lain-lainnya itu ketut. Karena itu saya merasa para penuntut ilmu itu adalah salah satu bagian yang paling barokai di dalam Islam. Itu niat saya yang pertama. Baru yang kedua itu, saya enggak ngomong ngajar atau pemateri. Saya bilang sharing saja. Sharing daripada ulum akliyah ini. Dan saya sangat senang juga ketika tadi itu saya ngobrol dengan Abah Muhammad Najih itu, beliau sangat aware sekali, sangat memperhatikan sekali di dalam ulum akliyah secara umum dan ma yatafarra' anil ulumil akliyah wa anwa'uha, daripada ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu usul fikih, yang mana 3 ilmu ini dan ilmu fikih juga itu merupakan kepakaran saya. Saya ini menempuh S3, S1, S2, S3 itu sebenarnya bidang saya itu fikih. Saya S1 di Al-Ahqaf, S2 di Yordan, S3 di Malaysia. Semuanya itu berkaitan tentang fikih dan usul fikih. Tapi takdir berkata lain. Ketika saya itu belajar S2 di Yordania, saya berjumpa dengan seorang ulama besar abad ini, yakni Syekh Said Foda, yang mana guru saya itu pengarang Ibanah wal Ifadhah, Habib Abdurrahman Segaf, itu mengatakan kepada saya sebelum saya berangkat ke Yordania untuk belajar dengan Syekh Said Foda 1 atau 2 kitab dalam fan ulum akliyah. Kenapa? Karena memang ilmu-ilmu Islam itu saling berkaitan satu sama lain. Dengan sebagai seorang santri itu tidak bisa cuma alim fikih toh. Tidak
Tidak bisa cuma alim nahwu tok, tidak bisa. Jenengan harus alim daripada segala bidangnya. Yo alim fikih, nahwune, tafsire, hadise, siroi. Begitu pula ilmu usuluddinnya, mantiknya, usul fikihnya. Baru itu santri. Dan ketika saya belajar di Hadramut, saya sudah menyelesaikan ulum-ulum nakliyah terutama di dalam fikih pada saat itu. Guru saya mengatakan, kamu sekarang waktu kamu ke Jordan. Dan carilah orang namanya Said Foda untuk belajar kepada beliau. Tidak usah banyak-banyak, 1 atau 2 kitab saja. Subhanallah, keblabasan. Bablas akhirnya sampai ilmu mantik itu sampai selesai, ilmu kalam sampai selesai, ilmu usul fikih selesai, dan ilmu-ilmu pendukung yang lainnya seperti ilmu wada, ilmu jadal wal munadharah, ilmu falsafah. Dan subhanallah takdir berkata, sekarang ini khidmat saya ke ulum akliyah ini lebih banyak daripada khidmat saya ke fikih, yang mana itu adalah jurusan linear saya sebenarnya. Fikih dan usul fikih. Tesis saya pun berkaitan tentang usul fikih, tentang qiyasus syabah, tentang S3-nya tentang fikih. Tapi subhanallah, kadangkala ana wong jurusane dokter gigi tapi jadi staf kelurahan, itu ya ada. Ya ada, hal-hal semacam itu tuh ada. Kadangkala jurusan Anda dan kegiatan sehari-hari Anda itu tidak sinkron. Semuanya itu terpulang kepada takdir Allah. Dan saya sekarang pun, saya tetap mengajar fikih. Saya setiap hari, setiap minggu itu, setiap hari Selasa itu saya mengajar Minhajut Thalibin untuk murid-murid saya daripada Malaysia yang lulusan South Africa. Dan banyak kelas-kelas saya itu di dalam fikih. Tapi subhanallah 60-70% memang saya itu sekarang mengajar 3 fan ilmu. Mantik, kalam, dan usul fikih. Mantik, kalam, dan usul fikih. Karena 3 ilmu ini sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Dan terutama ilmu mantik. Yang mana ilmu mantik ini, sekarang ini orang kalau mendengar ilmu mantik itu rodok alergi. Mantik, Yunani, Aristo, kafir, jahanam, buah piksal masir. Ada hal-hal semacam itu ketika mendengar apa namanya? Mendengar ilmu mantik itu rodok apa? Rodok sensi. Rodok sensi. Yang mana akhirnya ilmu mantik ini dipandang sebelah mata. Jadi ketika pondok banyak saya itu melihat pondok. Rata-rata yang dipelajari di dalam pondok itu ya wis sulamun auraq mati urip ya. Sulamun auraq dan syuruhat sulamun auraq daripada Idohul Mubham, nanti Malawi, Kuwaisini. Hal-hal semacam itu tidak pernah naik level daripada Sulamun Auraq. Padahal Sulamun Auraq ini hanya level pertama atau pengenalan di dalam ilmu mantik. Dan biasanya jenengan itu kalau mau mengajar atau memahami satu kitab, itu tidak bisa hanya mempelajari level itu, harus mempelajari kitab atasnya. Kalau jenengan itu mau memahami jurumiyah, setelah jurumiyah baca mutamimah. Secara otomatis kalian akan paham jurumiyah. Kalau mau faham Fathul Qorib, ya baca kitab di atasnya, Fathul Mu'in atau Umdatus Salik. Ini mujarrab. Jadi kalau kita itu hanya baca Sulamun Auraq, mau memahami Sulamun Auraq itu angel. Karena kita masih belum naik level di atasnya. Dan ketika ilmu mantik ini tidak kita kuasai, efeknya itu domino. Dia itu berefek domino, bukan artinya wis ndak iso mantik ndak apa-apa. Nanti ilmu-ilmu yang lain itu kita bisa, ndak bisa semacam itu. Karena segala daripada ilmu Islam itu saling keterkaitan. Dia berkaitan. Dengan arti kalau kita tidak memahami ilmu mantik, dia akan mempunyai efek domino, mempengaruhi kefahaman-kefahaman kita di dalam ilmu-ilmu yang lain. Terutama di dalam ilmu kalam dan ilmu usul fikih. Ini sangat berefek sekali, yang menjadikan akhirnya skill kita di dalam ilmu usul fikih itu sangat rendah sekali. Mau mendalam-dalam tidak mampu. Kenapa? Karena kita kekurangan satu instrumen di dalam memahami ilmu usul fikih. Apa itu? Ilmu mantik. Karena itu nanti kita akan, kalau Anda belajar usul fikih sampai tingkat atas, sampai ghayatil usul,
sampai Jam'ul Jawami, Minhajul Usul, Mukhtasar Ibn Hajib, dan kitab-kitab yang referensi dalam ilmu usul fikih, Anda akan mendapati banyak sekali mabahis mantikiyah di situ. Sampai Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustasfa menjadikan pada awal kitabnya itu muqaddimah mantikiyah. Dengan arti kamu tidak akan bisa memahami ilmu usul fikih kecuali kamu memahami mantik dulu. Mantik itu adalah asasut tafkir, logikanya. Bagaimana cara Anda memahami. Dan sudah saya katakan berkali-kali kepada santri-santri saya dan banyak video-video saya. Mantik itu kaifiyatu tafkiril ulama. Bagaimana cara ulama itu berpikir. Bagaimana cara ulama itu berdiskusi. Bagaimana cara ulama itu menulis kitab. Ketika ulama itu menulis kitab, mereka itu menulis menggunakan qawaid mantikiyah. Anda tahu seorang ulama besar yang selalu muncul namanya ketika bahsul masail. Siapa itu? Ibnu Hajar Al-Haytami, Shahibut Tuhfah. Tahu ya? Shahibut Tuhfatul Muhtaj, fi Syarhil Minhaj. Ibnu Hajar Al-Haytami, dikatakan beliau itu mengarang Tuhfah itu sita asyur, autisah asyur. Ya, nih, omong aja setahun, itu masih dahsyat. Yang sampai sekarang Tuhfah itu susah difahami, itu susah. Sampai kita di Tarim itu, sampai sekarang Mufti Tarim atau Lajnah Fatwa Tarim itu tidak memperbolehkan anggotanya untuk berfatwa dengan makna Tuhfah. Tidak boleh. Harus dengan lafadz Tuhfah binafsihi. Dengan ibarah Tuhfah binafsiha. Kenapa? Karena takut salah paham. Kenapa takut salah paham? Likuwati wa su'ubati ibarati Tuhfah. Kenapa semacam itu? Karena Ibnu Hajar, seseorang yang sangat mulim, mutahakkik, dan mutamakin dalam ilmu mantik. Dikatakan beliau itu sebelum mengarang Tuhfah, beliau sempat membaca Matan Syamsiyah lil Katibi, matan tertinggi dalam mutun dirosiyah li ilmil mantik, namanya Matan Syamsiyah lil Katibi. Beliau menghatamkannya, ada yang mengatakan 14 kali, ada yang mengatakan 13 kali. Setelah membaca matan Syamsiyah itu berbelas kali ini, baru beliau mengarang Tuhfah. Dan itu sebabnya kita yang tidak mempunyai basic ilmu mantik, ketika membaca ibarat-ibaratnya Tuhfah itu kangelan. Kenapa? Karena kita mutadarrib ya nih. Kita tidak mutamarris. Karena itu ada yang namanya daurah tadribiyah ini. Daurah tadribiyah untuk agar kita ini bisa untuk kenalan. Minimal daurah tadribiyah yang hanya 5 sesi ini ya. Saya tidak bisa untuk memberikan kepada kalian semua masail mantikiyah dalam 5. Itu tidak bisa. Itu takliful muhal itu. Itu takliful muhal ya. Dan begitu pula sya'nul muhadarat ammah itu hanya isyarat ila ba'din nuqat muhimmah. Isyarat kepada beberapa poin-poin yang penting dalam ilmu mantik yang nanti insya Allah akan saya singgung di dalam 5 sesi ini ya. 5 sesi ini. Dan insya Allah dalam 5 sesi ini kalau kita akrab, bisa sedikit mendengar, berkenalan, assalamualaikum waalaikumsalam, dengan ilmu mantik, mabahisnya, ulamanya, metodenya, saya anggap daurah tadribiyah ini sudah sampai kepada tujuannya. Karena kalau sampai masailnya secara mendetail, kias kepada ukus, nakoid, murakkab murabba Aristo dan semua askal kias dan anwaul kias, itu memerlukan 20 sampai 25 kelas. Saya kemarin itu dengan santri-santri saya di Tulungagung itu menghatamkan level 2 daripada ilmu mantik menggunakan syarah Mughni Tulab syarah Isaguji, karangnya Al-Maghnisi. Level 2 itu memerlukan 26 kelas. Level 1 biasanya itu memerlukan 15 sampai 20 kelas. Mantik itu tidak lama. Dia tidak seperti fikih yang memerlukan tahun-tahunan, tidak ada sebagainya itu. Dulu ketika saya itu belajar syarah Samsiyah dengan guru saya, Syekh Bilal An-Najjar dan Syekh Abdurrahman Idrisi, salah satu murid seniornya Syekh Said Foda itu hanya memerlukan
55 atau 60 kelas. 60 kelas sudah menyelesaikan semua masail daripada apa syarah Samsiyah. 55 kelas atau 60 kelas ini jika 1 minggu 2 kali, itu 30 minggu. 30 minggu itu setengah tahun. Setengah tahun Anda sudah menyelesaikan kitab mantik yang paling tinggi. Coba Anda mempelajari Minhajut Thalibin 1 minggu 2 kali. Sampai rabi itu dong hatam. Sampai rabi itu dong hatam. Kenapa? Likathroti masailihi. Di dalam ilmu mantik, masailnya itu tidak banyak. Cuma kita ini tidak terlampau, dengan ilmu mantik itu tidak terlampau peduli. Nggak terlampau peduli. Sampai kalau dibaca pun hanya qiraah ta'abudiyah saja. Yang saya merasa tidak ada pahalanya ketika Anda membaca mantik, ta'abudan tuh nggak ada pahalanya itu. Yang ada pahalanya ketika Anda membaca ta'abudiyah itu hanya Al-Quran. Karena alfatnya munzalun, mirrabbir rahmanir rahim ya. Adapun selain Al-Quran, itu dikarang oleh para ulama. Untuk karangan tulisan-tulisan selain buatan Allah, untuk mendapat pahala, Anda harus mengerti maknanya, memahami maknanya. Baru ada baru ada pahalanya. Sampai beberapa ulama itu mengatakan hadis nih loh. Hadis itu banyak yang bukan lafadznya daripada Nabi. Karena perawi itu meriwayatkan daripada maknanya. Karena riwayah bil makna itu boleh gitu. Itu pun masih ada pertentangan bagi ulama. Apakah membaca riwayah bil makna daripada Rasul itu ada pahalanya atau tidak tanpa memahami maknanya. Hanya membaca lafadznya saja. Apalagi kalau jelas lafadz-lafadznya itu bukan daripada Rasul, daripada ulama. Karena itu di dalam qiraah ta'abudiyah, dalam ilmu mantik itu saya rasa ada kontradiksi di situ. Loh, kok qiraah mantik, kok qiraah ta'abudiyah? Yang ta'abudiyah itu bukan qiraahnya, tapi tafahumnya. Anda berusaha untuk memahami mabahis mantikiyah. Dan saya tahu ini tidak mudah, apalagi untuk budaya Nusantara, yang memang budaya mantik itu jarang. Budaya mantik itu jarang, rata-rata orang itu kalau ada masalah amaliyah, fikih, bahsul masail pun rata-rata berkaitan tentang masail amaliyah, sonhorek lah. bahasa sonhorek itu bukan masail aqaidiyah, itu masail furu'iyah, masail amaliyah. Tapi saya jarang melihat bahsul masail ini berkaitan tentang aqaidiyah. Ayo, bahsul masail tahsin wa takbih akliyen. Ayo, bahsul masail tentang hulul wal ittihad. Ayo, bahsul masail tentang wahdatil wujud. Ayo, bahsul masail tentang al-wujud. Ini kan masail-masail yang kuliah. Bahsul masail tentang nadoriyatul ma'rifat, epistemologi ahli sunnah itu apa? Apa itu his? Apa itu akal? Apa itu ilham? Ini adalah masail-masail usuliyah yang tidak kalah pentingnya dan bahkan lebih penting daripada masail-masail amaliyah, furu'iyah yang dibahas hampir setiap hari di lembaga-lembaga bahsul masail. Karena satu saja masalah ini melenceng habis kalian. Loh betul itu, satu saja melenceng. Satu saja. Anda jangan kira loh ya, Wahabi menjadi Wahabi itu karena tidak kunut. Wahabi menjadi Wahabi itu gara-gara ndak maulidan. Itu saya tuh selalu ngomong, Aswajaki sing maulidan, salah itu, nggak ada urusannya. Tidak ada urusannya Aswaja dengan maulid. Cuma amaliyahnya Aswaja itu memang banyak maulid. Saya pernah bertemu teman-teman saya yang Syiah, maulidan. Loh iya, teman-teman saya yang Syiah itu banyak yang maulidan, tapi maulidannya beda loh ya. Yang dipuji beda, yang dibaca beda, tapi konsep maulidan itu ada bagi mereka. Teman-teman saya yang Syiah, tahlilan, istighosahan. Tapi lek jenengan istighosahan teng kiai-kiai, istighosahan teng wali-wali, teng nabi-nabi, mereka teng Sayyidina Ali, mereka teng Ahlul Bait. Loh. Tapi konsep istighosah niku ada, di Syiah niku ada, di ahli sunnah juga ada. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan Syiah itu ahli sunnah. Karena sama-sama istighosahan. Sama-sama tahlilan, sama-sama maulidan. Maknanya ada sesuatu yang lebih urgent, sesuatu yang lebih penting, yang memang kita itu berbeda dengan Wahabi di situ. Yang kita kenal dengan nama usuluddin. Lah,
Untuk memahami usuluddin ini, kita tidak bisa untuk memahami langsung, tidak bisa. Ada stepnya. Step yang paling pertama untuk kita berkenalan dengan uslub kalamiyah, uslub ulama ya muqaddimah mantikiyah ini, ya ilmu mantik ini. Yang lil asaf, sekarang ini banyak sekali propaganda yang kurang baik terhadap ilmu mantik. Ada propaganda yang kurang baik, karena mantik itu Yunani lah, mantik itu kufur lah, mantik itu macam-macam. Jenenge lho wis mantik. Ora enek hadis Nabi mantik ki ora ono. Wadah ya. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Qistosul Mustaqim dan kitab-kitab yang lain itu berusaha untuk mengislamkan ilmu mantik. Dulu saya itu di S3 itu di Malaysia itu ada materi namanya Islamization of Knowledge alias Aslimatul Ulum, dengan arti membahas setiap ilmu daripada aspek keislamannya. Mantik juga ada aspek keislamannya. Imam Ghazali berusaha untuk menjelaskan bahwasanya mantik itu Islam. Dengan arti Allah di dalam Al-Quran mengajari kita untuk menggunakan mantik. Beliau mengatakan mantik itu Mizanur Rahman. Berpikir sesuai dengan mantik itu berpikir secara islami. Dan ashkal mantikiyah, qawaid mantikiyah itu adalah Mizanur Rahman. Cara berpikir yang tidak sesuai dengan mantik namanya Mizanus Syaitan. So, ada Mizanur Rahman, ada Mizanus Syaitan. Dan nanti di dalam perkara-perkara yang jelimet mantikiyah inilah setan akan bermanfaat. Yang mana biasanya Mizanus Syaitan ini akan dipakai oleh musuh-musuh Allah. Dipakai oleh Namrud, dipakai oleh Fir'aun, dipakai oleh orang-orang liberalisme, dipakai oleh banyak falsafat-falsafat yang tidak sesuai dengan Islam. Nanti saya sudah mengirimkan makalah yang saya tulis. Itu sebenarnya saya tulis ketika saya diundang di Banjar, di Kalsel itu, ada satu pondok Al-Muhajirin, namanya itu saya tulis, cepat-cepat gitu loh. Subhanallah, beberapa hari yang lalu saya diundang di Ma'had Ali Besuk, saya sekarang menjadi pengajar resmi. Di Ma'had Ali Besuk itu juga saya baca, tapi masih belum sempurna, masih setengah saja. Dan insya Allah saya ingin berbagi sedikit kepada Ma'had Ali di Al-Anwar ini untuk sedikit membaca apa yang saya tulis. Di situ berkaitan tentang pentingnya mantik dan hubungannya bagaimana dalam ilmu mantik. Dengan ilmu mantik itu kita membangun argumentasi kalamiah. Dan apa sih bahayanya kita tidak mengetahui ilmu mantik? Dan saya itu mengatakan, ilmu mantik itu mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai ilmu. Ilmu mantik berhubungan dengan nahwu. Dan saya sampai sekarang itu berkeyakinan bahwasanya survive-nya Basriyin ketika berperang dengan Kufi. Sekarang kan sudah tidak ada nahwul Kufi ya. Nahwul Kufah itu sudah hilang. Kitab-kitabnya sudah hilang. Kalau ada pun cuma 1-2. Nahwul Kufi itu hanya ada fi thanaya kutubil Basriyin. Di tengah-tengah kutubnya Manatikoh Basriyin. Seperti Alfiyah. Itu Manatikoh Basriyin semua itu. Nanti wahada maqalahul Basriyun, wahada maqalahul Kufiyun. Jadi pendapatnya Kufiyun itu disebutkan di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kitabnya apa? Basriyun. Tidak ada kitab khusus yang menjelaskan nahwul Kufah. Saya rasa sebab kemenangan Basriyun daripada Mantiki, daripada Kufiyun itu adalah komitmennya mereka terhadap manhajul akli. Komitmennya mereka dengan manhajul kalami, manhajul mantiki yang melihat segala sesuatu itu daripada aspek generalnya, daripada aspek globalnya. Yang itu tidak dipraktekkan oleh Kufiyun, yang mana di dalam keuntungan jangka panjang, keuntungan strategis jangka panjang, Kufiyun itu kalah. Karena Basriyun berjalan di dalam metode yang kuat, metode yang kompeten. Sedangkan Basriyun itu tidak. Lama-kelamaan Basriyun semakin kokoh. Kufiyun semakin mundur. Yang sampai sekarang punah. Sampai sekarang punah. Hampir tidak ada yang merepresentasikan Kufiyun kecuali Basriyun sendiri. Ya. Jadi sekarang Nahwul Basri numpang dalam kitab-kitab Nahwul Kufi, numpang dalam kitab-kitabnya apa?
pasti. Begitu pula fuqaha. Sampai saya itu guyonan ya nih, ada fikih ala thariqatil manatikoh dan fikih ala thariqatil mutakalimin. Ada seorang ulama besar, namanya Al-Imam Al-Bedawi, pengarang kitab Minhajul Usul. Pada saat itu beliau itu mempunyai ambisi untuk nyaingi Imam Nawawi. Betul, untuk nyaingi Imam Nawawi, beliau mengarang kitab namanya Al-Ghayatul Quswa fi Dirayatil Fatwa. Kitabnya ada 2 jilid. Sampai pada saat itu ada terkenal sebagai Sab'as Syuruh As-Sayyarah. 7 syarah-syarah yang sayyarah. Sayyarah ini dawarah yang berputar, karena 7 syarah ini yatadawalahul ulama. Ketika ulama-ulama mengajar pasti menggunakan 7 syarah ini. Akan tetapi Ghayatul Quswa ini yang dikarang oleh Al-Imam Bedawi ini terlalu susah, karena Imam Bedawi ini seorang ulama kalami, seorang ulama mantiki. Tafsirnya pun tafsir yang sangat rumit sekali. Sampai guru saya Syekh Said Foda itu mengatakan tafsirnya Imam Bedawi, Ma'alimut Tanzil ini, dikatakan kalau Imam Bedawi itu adalah nabi, niscaya tafsirnya itu adalah mukjizatnya. Kenapa? Lisyiddati quwwati ibarati tafsirihi. Akhirnya ketika orang-orang itu tidak terbiasa dengan uslub kalami, uslub mantiki, akhirnya ditinggal kitab Ghayatul Quswa ini, dan subhanallah karena kealiman dan kepakaran Imam Nawawi yang lebih daripada Imam Bedawi, akhirnya yang nampak itu adalah kitab Minhajut Thalibin, wama hawalaiha syuruhatnya, ikhtisaratnya, hawasyinya, itu yang lebih nampak kitabnya Imam Nawawi. Cuma kita harus mengetahui bahwasanya ada alternatif dalam belajar fikih selain thariqahnya Imam Nawawi, selain thariqah yang ada sekarang, yaitu thariqahnya Imam Bedawi wa aluhu, Imam Bedawi wa ashabuhu. Yang mana thariqah ini terkenal dengan nama thariqah kalamiyah, thariqah mantikiyah, dan ini dibina dan ini diajarkan. Tidak bisa langsung Anda mempelajari, langsung paham. Karena thariqahnya nau'ama fihi ikhtilaf. Daripada kulli, nurun ke juzi. Semuanya itu adalah thariqah mantikiyah. Yang nanti kita akan singgung sedikit ketika kita sudah memulai di dalam mempelajari kitab di dalam muhadharah sesi-sesi pertama dan selanjutnya. Bukan hanya di dalam nahwu, fikih, yang paling kuat di dalam kalam dan usul fikih. Ilmu mantik tidak akan bisa jenengan mempelajari tauhid, mempelajari usul fikih tanpa mantik. Karena itu di madrasah manapun yang ilmu mantiknya itu tidak kuat, ilmu tauhidnya rata-rata cuma sampai Jauharatul Tauhid. Di atas itu sudah susah. Jauharatul Tauhid nadhomnya itu mungkin masih belum masuk ilmu kalam. Itu masih muqaddimah untuk ilmu kalam. Syarah Umil Barohin itu muqaddimah ataupun level 1 daripada ilmu kalam. Di dalam uslubnya, metodenya Syekh Said Foda, Syarah Umil Barohin ini dipakai sebagai level pertama atau bahkan mungkin muqaddimah di dalam ilmu kalam. Baru masuk ilmu kalam itu ketika kita mempelajari Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangannya Imam Ghazali. Baru setelah itu kita mempelajari Syarhun Nasafiyah, kitab-kitabnya Imam Razi. Yang terakhir kita akan mempelajari Syarhul Maqasid atau Syarhul Mawaqif. Di dalam mantik pun juga sama. Kalau Anda ingin menjadi seorang ulama, tidak cukup hanya Sulam Munawwarah. Anda harus naik level yang atasnya lagi, Syarah Isaguji, Syarah Tahdhibul Mantik. Kalau Anda ingin menjadi ulama tersohor di Indonesia, di Nusantara, maka tidak ada jalan kecuali Anda menapaki jalan ilmu mantik sampai ke level yang paling tinggi, yaitu Syarah Samsiyah. Pada saat itu Anda akan mempunyai logika yang kuat, logika berpikir yang kuat, dan Anda akan bisa untuk memahami apa yang ditulis oleh para ulama, apa yang diinginkan oleh para ulama. Kesalahan banyak santri sekarang ketika mondok memerlukan waktu yang lama, sampai 15 tahun. Saya kemarin tuh ngajar di Besuk itu, ada yang mondok ini udah berapa? 16 tahun. Wah, ini 16 tahun tuh lama itu. Sekarang ini siapa? Gen Z yang gelem mondok 16 tahun ki sopo? Wong kadang kala maulid 2 jam, sak jam wis mulih kok.
Loh betul itu, maulid 1 jam, maulid 2 jam. 1 jam itu wes sudah pulang. Belum sempat kadangkala penceramai masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes podo apa jenenge? Mulai. Ndak sabar sudah, ndak sabar. Orang-orang zaman dahulu mungkin masih mau mondok 16 tahun itu ada. Zaman sekarang sudah jarang orang mau mondok sampai selamanya. Jalan satu-satunya adalah bagaimana kita harus beradaptasi. Bagaimana ilmu yang kita sampaikan dalam 16 tahun itu bisa kita convert dan kita berikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan saya berkeyakinan di antara jalan metode yang bisa kita tempuh adalah dengan memulai dengan mantik. Mantik adalah shortcut ketika Anda itu ingin belajar. Benari logikamu dulu, baru kamu belajar agama. Karena agama Islam, ulum Islamiyah tidak bertentangan dengan logika. Logika atau akal, khodimun lin nakal. Akal ini sebagai khidmat untuk nakal. Akal bukan nakidun, wahadimun lin nakal, tidak ada. Kita ahli sunnah wal jamaah selalu melihat akal ini sebagai partner di dalam syariah, bukan kompetitor. Bukan kompetitor, kita melihat ini sebagai partner. Ayo kita sama-sama berkhidmah kepada agama melewati kitab wa sunnah wal akal. Akal bukan kompetitor terhadap syariah, tapi akal adalah partner terhadap syariah. Pada saat itu Anda akan melihat ketika kita ambil dulu waktu untuk mempelajari ulum akliyah ini. 1 tahun, 2 tahun, baru setelah itu getno, ulumun nakliyah. Anda akan melihat varian-varian baru daripada santri. Yang mana santri-santri itu ketika ada masalah yang dirujuk minhaj, yang dirujuk alfiyah, kita akan melihat varian-varian baru daripada para santri. Ketika ada masalah yang dirujuk itu Sulamun Nauraq, yang dirujuk itu Syarah Syamsiyah, yang dirujuk itu Syarah Tahdhibul Mantiq. Pada saat itu kita akan mencetak santri-santri yang kritis, santri-santri yang berlogika, santri-santri yang memiliki akal sehat yang sangat kuat, dan menjadi ikon akal sehat itu santri. Bukan orang kampus. Saya itu pegel saya itu ketika dikatakan kampus itu kritis-kritis. Lek santri ki feodal manut-manut itu saya itu pegel. Walaupun saya ini S3, gelar saya itu LCMA PhD MBG. Tapi jiwa saya itu jiwa-jiwa santri, karena saya memang ilmu saya itu saya baik. Saya tidak menafikan manfaatnya kampus. Kampus sangat bermanfaat sekali. Tapi saya juga mengatakan bahwasanya sebagian besar ilmu saya juga saya dapatkan di pondok pesantren. Saya belajar dengan Syekh Said Foda, dengan masyayikh-masyayikh yang ada di Rubat Tarim. Itu di luar jadwal kampus saya ketika saya di Al-Ahqaf atau di West University ketika saya di Yordania. Jadi saya ingin melihat ada santri itu sebagai ikon akal sehat. Tidak seperti sekarang. Ketika kita siapa ikon logika akal sehat di Indonesia, semua sepakat Rocky Gerung. Semua sepakat semacam itu, ikon akal sehat ya Rocky Gerung. Bukan santri lah, Rocky Gerung itu kan bukan muslim toh. Dia kan bukan muslim. Loh, kok seorang yang bukan muslim, dia itu mengklaim dan diakui sebagai ikon akal sehat. Loh, kita orang muslim ini mana? Kita ahli sunnah ini mana? Ketika dikatakan kajiannya ahli sunnah, panggah joget, maulid, ya nafsuti, tidak mari-mari ya nafsuti. Loh, itu kan memalukan sebenarnya kan. Memalukan. Sebenarnya kita ahli sunnah itu harus menampakkan, iki loh ilmu kita. Ini loh warisan-warisan ulama-ulama kita. Anda jangan bandingkan loh ya, ulama-ulama kita sama filosof-filosof barat. Jangan Anda bandingkan Immanuel Kant dengan Imam Razi, kadoan. Jangan Anda bandingkan Neceh dengan Sa'duddin Tiftazani, kadoan. Saya sampai sekarang saya yakin mereka-mereka itu kalau berjumpa Imam Razi dan meminta untuk menjadi muridnya, ditolak. Loh iya, ulama-ulama kita tuh dahsyat loh. Jangan Anda kira mereka itu orang-orang lek wonge Jawa nih, bosan itu mutawik sholat, atau wiritan, ada. Mereka itu orang-orang yang sangat kuat sekali. Benar-benar filosof, benar-benar mutakalim dengan level yang paling tinggi.
Imam Razi itu puncak sampai dahulu itu zamannya Imam Razi itu kalau orang mau belajar filsafat harus menggunakan metodenya Imam Razi. Imam Razi mempengaruhi akademik filsafat sampai semacam itu. Jadi terbalik sekarang. Kita sekarang ini kalau ingin mempelajari Islam harus dengan metode liberal. Di banyak kampus-kampus mempelajari Islam dengan metode liberal. Sampai saya pernah melihat Obama kuliah di kampus Islam, mengajari Islam. Sejak kapan? Kita itu mengambil Islam daripada Obama ini sejak kapan? Itu menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang muslim. Kelemahan berasal daripada mana? Logika kita orang kuat. Logika kita masih belum kokoh. Kenapa? Libu dina an hadhil ilm al-qawi, an hadzal ilm al-matin. Apa itu? Ilmu mantik. Kita jauh daripada ini. Akhirnya logika kita lemah, pemahaman kita lemah. Kita menjadi kaum yang terpinggirkan. Akhirnya santri-santri itu ketika berhadapan dengan mahasiswa, itu minder. Aduh, iki mahasiswa, iki kritis, aku kitab kuning, aku kitab gundul. Kita itu malu, kitab gundul dihadapkan dengan tesis, iki kalah kitab gundul ini. Kita punya stigma semacam itu, padahal tesis itu ya, saya itu sudah ngarang buat tesis, sudah banyak. Rata-rata itu banyak mahasiswa-mahasiswa setelah diskusi, setelah sidang skripsi, habis sidang sampah. Kenapa? Karena itu ditulis hanya untuk mendapat gelar. Bukan di Indonesia, di negara yang jauh nanti sana itu. Nah, jauh nanti. Itu banyak semacam itu. Berbeda dengan ulama-ulama kita. Imam Nawawi mengarang Minhajul Thalibin tahun berapa? Lebih daripada 500 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih dipakai, masih relevan. Jajal, jenengan masuk S1 di mana? Ngarang. Nggak sampai 100 tahun. Sak minggu gak relevan gue. Oh, gak relevan langsung. Kita harus mengembalikan kepercayaan diri kita. Iki lo santri, iki lo kitab kuning. Wallah, saya tuh kadangkala saya pernah melihat satu tesis ditulis 60 halaman atau 70 halaman. Ulama-ulama meringkasnya 1 halaman. Sampai saya guyu. Kuwi tesismu kabeh iki ditulis karo dulu tuh menulis sebuah masalah fikih yang diringkas oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam Bunyatul Mustarsyidin. Kitab tulisanmu kuwi, tesis tulisanmu diringkas karo Habib iki 1 halaman. Maknanya 70 halaman, sing 69 halaman, kuwi omong kosong semua. Lah gitu semuanya omong kosong karena sudah diringkas semuanya oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Loh ini loh puncak daripada ulama kita. Anda itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mungkin 200-300 tahun yang lalu, Kif Kanal Ghazali, Kif Kanal Juwaini, yang sampai sekarang tidak ada yang berani mengajar kitabnya Imam Juwaini. Kenapa? Syiddati suhubati, karena susah. Kitabnya Imam Juwaini yang dipelajari ya swara kotok. Sing liyane ora wani maca lho kangelan. Anda ingin membaca ibaratnya Juwaini kangelan. Sampai sekarang orang-orang barat masih muter-muter kepada Imam Ghazali. Sampai sekarang. Apa pendapatnya? Ghazali. Terus, kita tidak melihat warisannya Imam Ghazali kecuali Ihya terus. Bidayatul Hidayah terus. Loh, saya tidak mengatakan itu Ihya itu buruk. Tidak, saya sampai sekarang setiap hari masih baca Ihya. Cuma, Imam Ghazali ini bukan hanya sosok seorang sufi. Nah, orang-orang Nusantara, santri-santri Nusantara itu, ketika disebutkan, Sopo Kui Ghazali, di dalam otaknya ini seorang yang sakti. Wah, sampai saya ketemu sama sebagian orang, dia sangat senang kepada Mama Gufron. Ini ketokane ke Imam Ghazali. Imam Ghazali apa? Imam Ghazali apa? Wong isone cuma Inam Makoli ngono tok. Imam Ghazali kowe. Loh itu kan cara-cara berpikir yang tidak mantiki sama sekali kan dengan menyamakan Ghufroni dan Ghazali ini sangat tidak mantiki sekali. Lah hal-hal semacam ini yang harus kita bangkitkan. Telitilah setiap ulama itu daripada aspek mantikinya, daripada aspek kalaminya. Dan itu tidak akan mungkin kalian meneliti, kalian mengkaji. Kecuali memang ada transfer ilmu mantik daripada seseorang yang ahli mantik kepada jiwa-jiwa kalian. Minimal ilmu mantik itu bisa jenengan baca secara otodidak.
setelah jenengan itu tahu baca 2 atau 3 kitab ilmu mantik. 2 atau 3 kitab ilmu mantik jenengan membaca dengan syuyuh, setelah itu jenengan bisa baca sendiri sisanya. Tidak semua kitab Anda baca dengan guru, tidak. Hanya beberapa kitab yang jenengan baca kepada guru, setelah malakah ar-rasikhah ini hasolat fi nufusikum, kalian bisa menggunakan malakah ini untuk membaca kitab-kitab yang lain. Tapi untuk proses ini agak susah. Kalian perlu mujahadah. Kalian perlu yakhlitul lail bin nahar. Pengalaman saya dulu ketika belajar ilmu mantik tahun 2013 itu, mulai 2013 saya belajar ilmu mantik dengan murid-muridnya Syekh Said Foda itu. Saya baru bisa benar-benar connect ilmu mantik itu 2 tahun. Kayaknya angel banget ilmu mantik, maksudnya ki apa toh? Sampai dulu tuh ada bab paling susah dalam ilmu mantik itu namanya yang agak rumit, namanya muwajahat. Muwajahat itu nisbah antara 2 kalimat yang tidak tampak, tapi dia ada. Sudah tidak tampak, ada 17 macam. Buah kuwi piye ceritane? Saya juga enggak tahu. Tapi ada seperti anta maujud, Allah maujud. Sama-sama nisbatul maujud atau nisbatul wujud ilallah. Tapi nau'un nisbahnya ini berbeda. Lah, nau'un nisbah ini bisa sampai 17 macam. Ketika saya pertama kali membahas masalah itu, saya itu, apa ya, kalau orang-orang Jawa yang ngomong giram-giram. Saya giram-giram. Kok ini? Sampai itu puncaknya saya itu tidur, saya mimpi buruk dikejar muwajahat. Jadi kayak muwajahat itu orang nguber aku. Dan saya lari. Dikejar siapa namanya? Muwajahat ini. Saya bangun, saya menggeh-menggeh. Ya Allah, kok ate paham, kok angel mentoh. Saya rasa, saya ini juga ada goblok-goblok banget. Tapi kok susah. Saya rasa bukan masalah pintar atau tidak pintar. Akan tetapi keakraban kita dengan keakraban kita dengan ilmu ini. Setelah saya paham muwajahat, akhirnya saya itu jalan-jalan setengah jam dengan teman saya. Saya bisa menjelaskan kepada teman saya muwajahat 17 dalam waktu 45 menit. Kenapa? Ya karena sudah sudah paham. Ritmenya kalian sudah tahu. Tapi untuk menyamakan ritme, nah itu perlu pengorbanan. Tidak ada. Tiba-tiba pokoknya aku saulan kudu paham mantik. Ya lek kuwi ora paham. Download ning utekmu dhewe iso kuwi. Paham nggih? Karena itu, ketika kita belajar ilmu mantik ini, nanti kalian akan melihat banyak masail-masail yang baru. Masailnya baru, hawane yo baru, ulamanya yo baru. Jadi jangan kalian kira nanti ilmu mantik ini ulama-ulama yang kalian selalu dengar dalam Bahsul Masail. Rafi'i, Nawawi, Ibn Hajar, Romli, Khotib, siapa lagi? Syarqawi, enggak ada itu. Nah, yang kalian akan dengar nanti ulama-ulama yang memang fannya di situ. Sa'duddin Tiftazani, Rozi, Syekh Syarif Al-Jurjani, Ibn Sina, Farabi, Aristo. Bukan muslim Aristo itu. Bukan muslim, tapi pakar. Lihat bagaimana umat Islam itu sangat objektif, sangat fair. Memang kamu bukan muslim, tapi karena kamu itu pakar dalam bidangnya, tetap ilmumu itu tak gunakan. Karena tolak ukur di dalam kebenaran, itu kepakaran. Apakah kamu itu benar dalam masalah ini? Bukan karena kesolehanmu, bukan karena banyak sholatmu, tapi apa kepakaranmu di dalam bidang ini, bagaimana? Aristo bukan muslim, tapi karena kepakarannya, dia tetap diambil pendapatnya di dalam bidang ini. Nanti murid-muridnya Aristo namanya Buhaiman Yar. Saya itu ketika dengar pertamanya namanya Buhaiman Yari, kayak nama lembah-lembah jahanam. Tapi ya sudah, itu saya rasa termasuk hal-hal yang baru, yang kalian harus menyesuaikan ritme ini dengan ilmu kalian harus menyesuaikan ritme kalian dengan ritme mantik ini, dan jangan bosan. Ketika kalian tidak paham, bangkit lagi, tidak paham, bangkit lagi. Saya sebelum paham, saya ini mendengarkan kajian ilmu mantik ratusan video mungkin. Sampai sudah stres, saya cari rekaman-rekaman Syiah ngajar ilmu mantik, saya dengarkan ratusan video.
baru sedikit paham. Karena ilmu mantik ini dipakai oleh semua golongan loh ya. Ilmu mantik itu muqaddimah li jami'il ulum. Sing ndak seneng mantik iki Wahabi tok. Wahabi ndak seneng mantik, sama wahdatil wujud ndak seneng mantik. Dan ini sedikit tentang sambutan saya di dalam ilmu mantik, dan semoga saya minta semangatnya dalam 5 sesi ini, kesabarannya. Saya sabar terhadap kalian. Kalian pun yang sabar terhadap saya. Sama-sama ya tasobarun atau yusobbir ba'duhum ba'du. Satu sama lain saling menyabarkan. Dan nanti insya Allah jika ada pertanyaan, ada diskusi di akhir-akhir itu, monggo silahkan. Mungkin sampai sini saja, mungkin sudah kepanjangan saya punya sambutan. Saya itu sebenarnya pengen diundang itu sing tema niki penak-penak ngono lho. Ojo tentang kepentingan ilmu mantik dalam ulum Islamiyah. Mungkin diundang kok lain kali, saya itu diundang itu sa'adatut as-sa'adah fi ta'addudil azwaj. Lah kan enak loh. Saya itu muhadharahnya itu luweh semangat gitu loh. Luweh semangat kok wah. Saya itu juga kemarin diundang di besok Thariqatul Mutakallimin fi Usul Fiqih. Saya bilang sopo sing walaupun saya muhadharah tapi saya tuh komplain akhirnya. Ya mbok lain kali gitu. Apa jenenge? Saya itu diundang materi-materi sing penak-penak gitu loh, sing penak-penak as-sa'adah abadiyah. Fitaat fikathrati zaujat lah kan enak loh gitu-gitu tuh bahasa yo seneng, sing ngrungokne yo seneng. Saya muhadharah di besok itu 3 jam tentang Thariqatul Mutakallimin fi Usul Fiqih. Kabeh tegang, kabeh. Sampai setelah muhadharah kabeh luwe makan apa jenenge banyak loh. Saya kesel jenengan ya kesel, tapi kalau ngomong masalah pernikahan, rumah tangga kan penak toh. Allah alam. Saya tidak mau muhadharah amah. Saya tidak mau itu hasanah di sini. Walaupun saya Habib yang biasanya mau itu hasanah. Tapi saya ingin lebih ke ilmiah, akademik, dan insya Allah kita mulai jam 3 nanti nggih. Kita mulai dengan yang saya sudah share kepada jenengan niku, tulisan saya sedikit, kita baca 1 atau 2 sesi. Selanjutnya kita akan mulai di dalam kitab Risalah fi Ilmil Mantik karangan Syekh Yasin Fadani. Mungkin sampai sini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Habib Ali Bakir As-Saghaf kami haturkan terima kasih. Dilanjut acara yang selanjutnya. Menginjak acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Bakir As-Saghaf. Namun sebelumnya kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekhilafan baik dalam aqwal maupun af'al. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Rabbana la tusana'an 'alaika anta kama sa'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tadisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin.
Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa ayyafika nafika wa amanika wa yatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di baghin wa di hasadin wa min syarri kulli di syar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fik wa liman ahsana ilaina walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma waslafuna salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. Akhir mawon. Nanti kebanyakan musafahah barokah kunteng. Yang semangat ya. Kita mulai jam 3. Jadi karena saya tadi malam itu tidurnya kurang nyenyak, tak turu dhisik karena ini menghadapi Ma'had Ali ini rada-rada abot. Saya harus tenaga saya harus penuh dulu. Nanti jam 3 kita mulai ya. Yang semangat. Biasanya berapa jam? 1,5 jam atau 2 jam satu sesinya? Apa 3 jam? Loh, kalau saya 4 jam. Insya Allah nanti kita lihat 1,5 jam apa 2 jam setiap sesi. Kalau 1,5 jam sudah mutah-mutah yang dengan karena ini awal persentuhan dengan atau mungkin belajar mantik dengan cara semacam ini mungkin pertama bagi kalian. Jadi banyak hal-hal itu setiap kalimatnya mungkin baru. Karena itu saya harap dalam 5 sesi ini kita berkenalan dengan ilmu mantik. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol. Nanti suatu saat jika ada kesempatan saya kesini lagi mungkin bisa teruskan atau ganti kitab yang baru dengan lebih mendalam metode ahli sunnah semacam itu. Level yang kedua menguatkan yang pertama, bukan level kedua membatalkan yang pertama, tidak ada semacam itu. Wallahu a'lam. Monggo.